Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi dengan saya Arzun Arbet, teman-teman. Untuk kesempatan kali ini seperti biasa, di depan saya, di pemandangan saya hari ini, saya lagi kasih makan ini domba-domba di sore hari, teman-teman ya. Tuh domba-domba yang lagi makan, guys, lagi hamil-hamil. Alhamdulillah nih, teman-teman. Yang ini nih, tuh dua ini lagi hamil, guys ya. Jadi seperti biasa kita akan konten tentang perlombaan ya, teman-teman. Kontennya tentang perlombaan, yaitu adalah mengenai pakan ya, teman-teman. Nah, ini barusan saya ngarit ya, siang ini ngarit ya. Alhamdulillah baru kelar nih dan langsung dikasih makan ya. Karena kalau misalkan kita ngarit sore itu jadi nggak ada air nggak ada embun ya, jadi emang ini tuh kadar airnya sudah turun semua, teman-teman. Dikarenakan sekarang musim kemarau, jadi agak susah, teman-teman, untuk mencari rumput ya. Kita akan membahas tentang pakan ya, teman-teman. Ya, kita di sini sharing aja. Saya bukan menggurui, tapi kita sharing berdasarkan pengalaman ya, teman-teman. Di sini bagi peternak pemula ya, mungkin yang sudah senior mungkin kualitasnya lebih bagus ya dibandingkan dengan saya. Untuk peternak-peternak besar itu kan menggunakan konsentrat, menggunakan bahan-bahan yang banyak sekali ya. Karena untuk kualitas domba ya, itu tergantung kapasitas dari peternaknya sendiri, teman-teman ya. Di sini saya biasanya menggunakan konsentrat, cuman hari ini belum menggunakan konsentrat ya. Paling saya kasih yaitu adalah kulit singkong ya. Jadi kulit singkong di sini di Kuningan, Ciawi Gebang, Kecamatan Ciawi Gebang itu sangat melimpah untuk kulit ya. Kulit singkong yaitu bagus untuk karbohidrat ya. Jadi untuk menguatkan si domba, atau jadi dia buat kenyang ya, teman-teman ya. Alhamdulillah bagus itu. Biasanya saya kasih konsentrat itu kalau tidak ada konsentrat pabrikan, teman-teman ya. Jadi di sini saya akan membuat tentang pakan. Pasti pemula-pemula itu bagusnya tuh berapa kali sih pakan hijauan diberikan kepada domba ya, teman-teman. Nah, berdasarkan pengalaman saya, kalau misalkan dulu saya masih, sekarang juga masih ya, cuman jarang-jarang. Dulu saya mempunyai 10 ekor domba, teman-teman. Jadi saya menggunakan pakan silase ya, dan menggunakan konsentrat pabrikan, teman-teman, yang harganya 5.000 per kilo ya. Nah, itu biasanya kalau saya menggunakan konsentrat dan pakan silase, biasanya saya kasih itu pakannya tuh pagi dan sore, teman-teman. Pagi dan sore. Jadi pagi itu saya kasih makan silase ya, full silase dan konsentrat. Tapi sedikit, teman-teman, untuk konsentratnya hanya ditaburi aja, atau mungkin lebih baik dicampurkan. Tapi karena memang singkat waktu, karena saya juga kerja, jadi saya taburkan aja di atas si rumput silase. Sedangkan untuk sore hari, teman-teman ya, sama juga, teman-teman, saya menggunakan rumput silase dan pakan konsentrat. Cuman pakan konsentratnya agak lumayan banyak, teman-teman. Karena apa? Karena sore hari, karena mau maghrib ya, untuk sore harinya mau maghrib gitu kan, menjelang mau malam, jadi saya agak banyakin tuh si konsentratnya. Jadi untuk menguatkan tubuh si dombanya, teman-teman, supaya gemuk lah intinya gitu, teman-teman ya. Itu berdasarkan pengalaman saya menggunakan pakan silase. Jadi sehari itu 2 kali untuk pakan silasenya cukup, karena memang sudah ada kandungan dari seratnya itu dari silase ya, teman-teman ya. Silase tebon jagong atau mungkin pakcong yang saya gunakan waktu itu, dan masih sekarang ini juga masih ada pakan silase ya. Itu untuk kebutuhan kalau misalkan saya tuh kemana gitu, pergi kemana, misalkan keluar kota gitu kan, itu untuk pakan silase. Tapi kalau untuk sehari-hari saya ngarit, teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalkan
rumput biasanya dulu itu saya menggunakan rumputnya itu seminggu sekali, jadi tidak full pakan silase dan konsentrat, karena bagaimanapun untuk domba ini memang hasilnya itu adalah hijauan teman-teman. Jadi sesekali mengenalkan, entah itu 1 bulan sekali atau mungkin 1 minggu atau mungkin 1 bulan sekali, itu harus dikasih ke si domba untuk rumputan teman-teman ya, atau hijauan seperti itu ya, pada saat pengalaman saya. Nah sedangkan kalau gimana, pasti teman-teman bertanya, oh iya, karena kan untuk pemula itu nggak mungkin ya menyiapkan mesin cacat, terus menanamnya. Ya alangkah baiknya kalau misalkan memang beternak itu kita harus menyiapkan bak pakan ya, jadi supaya kita tidak nyari rumput ke sawah atau lahan atau kebun lain-lainnya teman-teman. Seperti itu, memang kita harus menyiapkan bak pakan lebih bagusnya. Tapi kalau misalkan kita ingin mencoba dan kita belum mempunyai lahan, alangkah baiknya kita ngarit seperti itu. Nah cuman nggak mungkin kan teman-teman langsung beli ini. Untuk pemula yang modalnya minim, pasti yang yang penting saya punya domba dulu nih sama kandang, untuk masalah pakan nanti ya, yang penting saya bisa ngarit gitu kan. Karena kan memang untuk ngarit itu nggak beli teman-teman, yang penting kita rajin ngaritnya aja gitu. Nah untuk pakan hijauan itu bagaimana pemberiannya, apakah sama dengan silase sehari 2 kali? Ternyata beda teman-teman ya. Jadi asumsi dari teman-teman untuk pemula, jangan sampai untuk 1 hari itu 2 kali teman-teman. Karena apa? Kalau misalkan sehari 2 kali itu kurang bagus teman-teman untuk pertumbuhan dombanya. Karena apa? Karena memang untuk rumput ini hanya serat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sehari 2 kali pagi dan sore, itu insya Allah akan kurus ya teman-teman si dombanya ya. Jadi kita balik lagi ke belakang untuk peternak-peternak yang sudah lawas ya, bagaimana caranya supaya domba gemuk gitu kan. Jadi kalau misalkan kita balik lagi ke belakang ya, atau ke yang dulu-dulu ya, orang-orang peternak, ternyata kalau misalkan ngarit itu atau memberi pakan ke si domba, dia tidak ada aturan ya teman-teman kalau tani ya. Karena apa? Karena pikir cari rumput gampang gitu kan. Cari rumput gampang, ketika si dombanya bilang embe kan, bersuara embe kasih lagi gitu. Jadi nggak tanpa beli teman-teman. Beda dengan silase atau mungkin dicampur dengan konsentrat gitu, karena diatur, karena memang kandungan nutrisi, karbohidrat dan proteinnya sudah memenuhi, dan seratnya gitu. Jadi walaupun sehari 2 kali itu pasti akan memenuhi kebutuhan si domba. Tapi kalau misalkan kita hanya ngarit rumput-rumputan ini, kurang bagus untuk pemberian pakan sehari 2 kali teman-teman. Nah berdasarkan pengalaman saya bukan menggurui, sekali lagi teman-teman saya ingatkan, saya bukan menggurui. Saya pernah mencoba sehari 2 kali untuk ngarit ya teman-teman. Ternyata itu alhamdulillah dombanya kurus-kurus teman-teman ya. Karena ya maklum ya, karena saya itu pemula, tidak dari dulu untuk beternak domba. Jadi saya terus mencoba ya, ternyata alhamdulillah kurus kalau misalkan kita tidak memberikan karbo atau protein ke si dombanya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita full rumput ya, saya aja dengan domba kapasitas ada 15 lebih ya teman-teman. 15 lebih itu bisa nyampe 1 hari itu 4 karung teman-teman ya. 4 karung, 3 sampai 4 karung, bahkan sampai 5 karung teman-teman. Nih, ini dua karung ya. Karena ini gede, kalau misalkan dikarungin 50 kilo ini mungkin bisa 3 karung teman-teman ya. 3 karung. Nah, ini yang ini 1 kali kasih makan nih untuk hijauan ngarit ya teman-teman ya. Nah ini karung sendal ya teman-teman, kapasitas 1 kintal kalau nggak salah, atau lebih lah, nggak tahu juga gitu.
Nah itu bisa 3-4 karung ya teman-teman. Dalam satu hari saya menggunakan pakan hijauan. Nah itu juga pertama berdasarkan pengalaman saya ya. Untuk pagi hari itu saya menggunakan pakan hijauan itu 1 karung nih. Ini ada 3 kokopan atau 3 tempat makan dari si domba. Itu saya kasih semua itu 1 karung ini teman-teman. Jadi biasanya kalau misalkan saya kasih makan itu biasanya 1 karung ini teman-teman, tuh 1 karung ya. Jadi biasanya itu kalau misalkan di pagi hari saya kasih 1 karung semua habis ya. Nanti sore lagi nih jam 4 jam 5 atau mau menjelang maghrib saya kasih lagi teman-teman, bisa nyampe 2 kali sampai 3 kali ya teman-teman. Minimal 2 kali lah teman-teman kalau untuk sore. Biasanya saya kasih jam 4 atau jam 5 saya kasih pakan, nanti sehabis maghrib saya kasih pakan lagi teman-teman. Jadi biar dia tercukupi ya teman-teman. Apalagi yang lagi hamil atau lagi menyusui itu sangat-sangat makannya tuh sangat terakus sekali atau mungkin bergairah dalam memakan, karena memang si asupan dari yang hamil atau menyusui itu lebih tinggi dibandingkan sama yang anak-anaknya gitu teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, kalau misalkan bagi pemula yang mau beternak domba ya, pikirkan untuk masalah segi pakan ya teman-teman, terutama dari segi hijauan teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman, bukan menggurui ya, sekali lagi teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah siap bak pakannya dan bisa membuat pakan silase, itu bisa sehari 2 kali untuk pemberian pakan ya teman-teman. Asalkan teman-teman mempunyai dikasih konsentrat ya, karena memang dari konsentrat itu kan sudah ada protein, karbo dan segala macam jenis bahan di situ ada, pasti bagus ya teman-teman. Sedangkan kalau misalkan rumput hijauan tok ya teman-teman, itu kurang bagus. Tapi kalau misalkan banyak juga lebih bagus ya, karena untuk pakan hijauan apalagi ngarit seperti ini, karena kan ini berbagai macam jenis rumput ya disatukan, itu bagus teman-teman. Apalagi kalau misalkan rumput itu dicampur dengan ramban ya teman-teman, itu lebih sangat bagus sekali teman-teman ya. Jadi untuk pemula yang mau beternak silahkan cari informasi yang lebih baik lagi ya. Mungkin ya dasarnya tuh memang seperti itu, bisa lebih lanjutnya bisa kita konsultasikan lagi, kita sharingkan lagi. Ini saya bukan menggurui, kita sharing berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita belum mempunyai bak pakan ya, siap-siaplah kita harus rajin ngarit teman-teman ya. Ini 4 karung teman-teman, saya juga nih 15, ada kali ya 20 ya kalau nggak salah nih ya, bisa 3-4 karung teman-teman dalam satu hari untuk pemberian makan hijauannya. Karena untuk saat ini saya nggak dikasih konsentrat teman-teman ya, full hijauan aja. Cuman ya full hijauannya juga tanpa aturan teman-teman memberi pakannya. Jadi kalau misalkan sehari 2 kali itu kurang ya teman-teman, pasti kurang, pasti akan berisik si domba. Karena pengalaman saya tuh kayak gitu, berisik sekali ya. Nah ini kayak gini nih, jadi kalau misalkan ada orang berisik gitu teman-teman, jadi harus dikasih makan tuh. Ada orang tuh, ada si dede, lihat tuh mbak kayak gitu teman-teman, padahal di ini habis tuh. Nah dan alhamdulillahnya itu kokopan tuh selalu bersih teman-teman, selalu bersih ya. Jadi misalkan nih nanti sore ini saya kasih, nah nanti mau menjelang maghrib saya kasih lagi gitu. Tapi pas saya lihat malamnya jam 9 udah habis. Kadang saya kasih lagi jam 9 gitu teman-teman. Jadi tergantung pakannya juga gitu kan. Pakannya melimpah ya udah saya kasih terus ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi siap-siaplah untuk pemula yang mau beternak, harus rajin ngarit. Intinya gitu ya. Kuncinya itu kita harus rajin ngarit. Seperti itu teman-teman ya. Jangan pernah menyerah. Kita harus coba apapun. Kita misalkan mau beternak, ayo kita beternak. Kalau misalkan kita mau bertani, ayo kita bertani. Kalau misalkan kita mau berusaha, harus berusaha gitu kan. Jadi usaha itu adalah kehokian teman-teman, dan kekonsistenan teman-teman ya.
Mudah-mudahan teman-teman yang berminat ke peternakan mudah-mudahan sukses ya teman-teman. Saya doain ya. Jadi jangan mau punya banyak dulu, silahkan teman-teman belajar 1 atau 2 ekor, paling banyak 5 ekor sampai 10 ekor teman-teman. Insya Allah teman-teman nikmati proses terlebih dahulu ya. Syukur-syukur teman-teman itu sudah mempunyai ilmu peternakannya, nanti akan mengalir teman-teman ilmu dari ya gitu kan. Oke, itu aja teman-teman dari konten hari ini ya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kurang jelas mohon maaf. Kalau misalkan ini kita bisa sharing via WA atau mungkin via forum lain-lainnya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya, dari Arzun Arbet teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu digabungkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Wassalam dari saya Arzun Arbet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.